Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Safrian Andromeda, selaku dosen pemangku mata kuliah blockchain, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita bisa menghadiri sesi diskusi perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Zahwa Alifitanti, perwakilan dari kelompok 6, dan juga selaku moderator yang akan membantu penyampaian presentasi pada hari ini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi pada siang hari ini. Kepada presentator pertama, dipersilahkan. Baik, di materi yang pertama, kita akan membahas tentang serverless. Membangun arsitektur yang aman, andal, dan hemat biaya merupakan hal yang penting bagi setiap profesional TI. Mereka memiliki perkembangan baru dalam cara mereka membangun arsitektur mereka. Layanan tanpa server. Layanan mikro adalah pendekatan arsitektur dan organisasi untuk pengembangan perangkat lunak, di mana perangkat lunak terdiri dari layanan independen kecil yang berkomunikasi melalui API yang terdefinisi dengan baik. Layanan ini selalu dimiliki oleh tim kecil dan mandiri. Apa yang dimaksud dengan komputasi tanpa server? Dengan komputasi tanpa server, Anda bisa membangun dan menjalankan aplikasi dan layanan tanpa memikirkan server. Aplikasi tanpa server tidak mengharuskan Anda menyediakan, menskalakan, dan mengelola server apapun. Dengan aplikasi tanpa server, pengembang Anda dapat fokus pada produk inti mereka, alih-alih mengkhawatirkan pengelolaan dan pengoperasian server atau runtime. Manfaat tanpa server. Tidak ada manajemen server, bayar untuk layanan file, penskalaan berkelanjutan, dan ketersediaan tinggi. Selanjutnya, ada hardware dan software. Hardware terdiri dari komponen fisik yang membentuk sistem komputer. Software yaitu terdiri dari program komputer dan data terkait yang memberikan instruksi untuk memberitahu perangkat keras komputer apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Perangkat keras dan perangkat lunak mempunyai hubungan khusus satu sama lain. Perangkat keras komputer mencakup banyak jenis periferal. Mereka bisa bersifat internal atau eksternal dan bisa menjadi perangkat input atau output. Semua komponen ini membantu pengguna, perangkat lunak, dan perangkat keras berinteraksi satu sama lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 3 jenis utama perangkat lunak komputer. Pertama-tama, apa itu perangkat lunak komputer? Perangkat lunak komputer adalah aplikasi yang terbuat dari kode pemrograman untuk dieksekusi dalam prosesor komputer. Lalu ada sistem operasi. Sistem operasi juga merupakan aplikasi yang akan diinstal pada mesin komputer yang kemudian bertindak sebagai antarmuka bagi pengguna untuk mengelola, menjalankan, dan juga mengeksekusi perangkat lunak dan perangkat keras komputer lainnya. Perangkat lunak ini menyediakan lapisan yang dapat diandalkan untuk produsen perangkat keras komputer.
Microsoft Word dapat dianggap sebagai perangkat lunak komputer atau program komputer. Contoh lain dari perangkat lunak aplikasi termasuk kumpulan Microsoft dari Word hingga PowerPoint, Excel, Outlook, dan yang lainnya. Browser internet seperti Firefox, Internet Explorer, Safari, dan Chrome. Lalu, untuk jenis utama perangkat lunak, yang pertama ada perangkat lunak sistem. Pertama-tama, perangkat lunak sistem adalah sejenis program komputer yang dirancang khusus untuk menjalankan perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi komputer. Ini menyediakan platform untuk menjalankan program komputer. Perangkat lunak sistem dirancang untuk menjalankan bagian perangkat keras komputer. Contohnya itu ada sistem operasi komputer, firmware, sama driver. Lalu yang kedua ada perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah jenis perangkat lunak yang digunakan oleh para pengembang untuk menulis, menguji, dan memelihara kode program. Contohnya itu ada editor kode sumber. Nah, ini adalah alat pengeditan teks yang dioptimalkan untuk menulis kode auto completion, menemukan dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode. Lalu ada compiler. Compiler ini mengubah kode sumber yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh komputer. Bisa di next. Lalu materi berikutnya ada internet dan jaringan. Jaringan dapat menghubungkan komputer bersama-sama sehingga pengguna dapat berbagi akses ke data dan berkomunikasi satu sama lain. Internet adalah sistem global jaringan komputer yang menggunakan protokol TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jaringan dan internet merupakan cara tambahan selain perangkat keras. Selain perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna antarmuka satu sama lain. Jaringan komputer memungkinkan berbagai perangkat seperti komputer, printer, dan server untuk terhubung dan berbagi sumber daya. Ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, seperti yang pertama ada LAN atau Local Area Network, jaringan yang mencakup area geografis kecil seperti rumah, kantor, atau gedung. Yang kedua ada WAN atau Wide Area Network, jaringan yang mencakup area geografis yang luas seperti kota, negara, atau bahkan benua. Lalu yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini mencakup area metropolitan atau kota. Lalu ada PAN atau Personal Area Network. Ini adalah jaringan yang mencakup area pribadi yang kecil. Biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, tablet, atau laptop. Lalu memungkinkan berbagai layanan seperti video. Komponen utama internet meliputi yang pertama ada server, komputer yang menyediakan layanan atau data ke komputer lain dalam jaringan. Yang kedua ada klien, itu adalah komputer yang mengakses layanan atau data dari server. Yang ketiga ada router, ini adalah perangkat yang mengarahkan lalu lintas data di antara jaringan komputer. Lalu yang keempat ada switch, perangkat yang selain perangkat keras dan perangkat lunak, akan berbagai metode untuk melindungi data dan komunikasi, seperti enkripsi, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Pengguna dan antarmuka pengguna atau user interface adalah bagian penting dari ekosistem ini. Antarmuka pengguna dapat berupa GUI atau Graphical User Interface atau
CLI atau Command Line Interface yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan demikian, jaringan dan internet tidak hanya memungkinkan komunikasi dan berbagai sumber daya, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kompleks dan terintegrasi untuk berbagai aktivitas digital yang kita lakukan setiap hari. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Internet Basic. Yang pertama, domain name. Domain name adalah label yang mengidentifikasi jaringan komputer di bawah kendali terpusat. Yang selanjutnya itu IP address, serangkaian angka unik yang dipisahkan oleh titik yang mengidentifikasi komputer di jaringan. Yang selanjutnya itu subdomain. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar. Yang selanjutnya itu ada DNS atau Domain Name System, yang adalah sistem penamaan untuk komputer, perangkat, dan sumber daya yang terhubung ke jaringan seperti internet. Jauh lebih mudah untuk menyebut satu sama lain dengan nama dibandingkan dengan nomor. Meskipun ada pemetaan langsung, DNS digunakan agar kita dapat mengetikkan alamat situs web alih-alih mencoba mengingat alamat IP-nya. Yang selanjutnya ada ISP atau Internet Service Provider, adalah penyedia layanan internet, sebuah organisasi yang menyediakan layanan untuk penggunaan internet. Organisasi membayar penyedia layanan internet untuk akses ke internet dan untuk penggunaan satu arah atau lebih alamat IP. Next. Domain name dikelola oleh pendaftar domain name seperti GoDaddy. Pendaftar mengizinkan sekolah kami membeli nama domain dan kemudian kita dapat mengelola subdomain dan alamat email. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan situs website. Langkah pertama itu, seorang pengguna mengetik homeschoolname.com ke dalam browser web. Yang kedua, browser web mengirimkan nama domain ke server DNS. Langkah ketiga, server DNS mengembalikan alamat IP yang terkait dengan nama domain. Langkah keempat, browser web meminta halaman web dari server web yang berafiliasi dengan alamat IP. Langkah kelima, server web mengirimkan konten situs web di jendela browser web. Baik, saya akan lanjutkan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman atas penyampaian presentasinya. Dilanjut ke sesi kedua, yaitu untuk tanya jawab. Dibuka untuk satu orang penanya. Untuk yang ingin bertanya, boleh raise hand ya, ditunggu sampai jam 15.10.
Sudah waktunya kan sudah kan? Eh, Oke, baik. Di sini saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Komputasi tanpa server adalah model komputasi awan di mana penyedia awan mengelola infrastruktur dan secara dinamis mengalokasikan sumber daya komputasi sesuai kebutuhan. Pendekatan ini menyederhanakan manajemen server yang sebelumnya rumit dan terkadang memerlukan pengetahuan khusus, sehingga lebih mudah diakses eh, dan hemat biaya. Penghematan biaya berasal dari model bayar per pengguna, dari pengguna hanya membayar sumber daya yang mereka gunakan, yang bisa jauh lebih murah dibandingkan metode manajemen server tradisional. Dalam hal perangkat keras dan perangkat lunak, komputasi tanpa server bergantung pada penyedia cloud yang menawarkan platform infrastruktur sebagai layanan seperti Google Compute Engine yang menyediakan sumber daya komputasi virtual dengan CPU, penyimpanan, dan komponen jaringan. Platform ini dirancang agar dapat diskalakan dan fleksibel, memungkinkan pengguna dengan mudah mengintegrasikan sistem mereka dengan perangkat LOT dan teknologi lainnya. Jaringan internet merupakan hal yang penting dalam berkomunikasi melalui jaringan, maka dari itu jaringan internet sangat penting bagi pengguna internet karena tanpa jaringan internet kita tidak dapat menggunakan internet. Jaringan internet merupakan akses untuk kita membuka informasi apa saja tanpa mengenal batas wilayah atau negara, sedangkan aplikasi internet merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan jaringan internet. Aplikasi internet adalah fasilitas untuk mengakses internet. Cyberspace merupakan sebuah ruang maya yang dibentuk melalui jaringan antar komputer yang ketika kita mengembarakan di dalamnya, kita akan menemukan panorama dan berbagai paradok dan kontradiksi. Oke, sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pembacaan kesimpulan sudah selesai. Saya mewakili kelompok 6 juga mengucapkan terima kasih banyak telah menyimak presentasi yang telah kami sampaikan. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari sesi diskusi perkuliahan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkati. Udah nggak ada yang presentasi kan ya?